Film diawali dengan menampilkan adegan sebuah area pertambangan milik Shukum Hills, yang merupakan sebuah tambang batu bara. Seorang tokoh bernama Paul diperkenalkan, salah satu pendiri perusahaan yang kala itu sedang berbicara dengan putranya bernama Derek, tentang seorang pekerja tambang di perusahaan tersebut, dan pada saat mereka akan berpisah, Derek yang berjalan, tiba-tiba terseret oleh sesuatu yang tidak terlihat di bawah. Paul bergegas untuk menyelamatkan putranya itu, namun dia malah mendapat tikaman di bahunya dari sesosok makhluk yang misterius yang seketika melumpuhkannya. Derek yang malang akhirnya diseret dan berteriak sia-sia, yang mana hal itu adalah kenangan terakhir Paul yang bisa dia lihat dari putranya tersebut. Bertahun-tahun kemudian, seorang gadis bernama Ariane, yang merupakan seorang petualang berpengalaman, dipekerjakan untuk memimpin sekelompok ilmuwan pimpinan seorang pria bernama Darren dengan membawa beberapa temannya yang masing-masing bernama Sean, Terry, dan juga Jimmy, untuk mencari sesuatu di bekas tambang batu bara di kawasan Shukum Hills. Karena membutuhkan pemasok, mereka mampir ke sebuah toko di kota kecil dalam perjalanannya. Ariane mulai bertanya kepada pemilik toko itu tentang lokasi Shukum Hills, yang dulu dijelaskan ada hingga akhirnya diceritakan telah terbakar habis dan sepertinya telah terhapus dari permukaan bumi. Namun, pemiliknya mengatakan bahwa dia belum pernah mendengarnya. Saat Ariane terus memintanya, dia menyuruh Ariane untuk berhenti mencari dan segera kembali saja ke tempat asal mereka. Terlihat, ketika Ariane keluar, pria penjaga toko itu segera memberitahu seseorang bahwa mereka punya masalah. Ketika kelompok Ariane pergi dan terus mencari kota, mobil lain tiba-tiba mengikuti mereka dengan maksud mencoba menakut-nakuti mereka. Mobil itu tiba-tiba berhenti di tengah jalan, dengan tujuan, rupanya ingin membuat agar tim Ariane hanya melewati satu titik tertentu di jalan. Sebagai seorang petualang berpengalaman, Ariane dengan cepat menyadari bahwa mereka mencoba menyembunyikan jalan untuk menuju ke Shukum Hills. Hingga pada akhirnya, tim Ariane berhasil mencapai tujuan, namun, jalan menuju Shukum Hills diperlihatkan adalah sebuah jalan tanah yang sempit yang kini telah diblokir dengan sebuah pagar listrik. Mereka pun harus keluar dari mobil dan kemudian menyelinap masuk, dengan cara memanjat pohon di dekatnya. Dan setelah memasuki area tersebut, mereka mulai memeriksa dan mengambil sampel, hingga malam tiba. Mereka pun berkemah di dekat tepi sungai dan terlihat mulai saling berteori satu sama lain, untuk menjelaskan tentang hilangnya perusahaan Shukum Hills yang pada saat ini ingin mereka cari tersebut. Meskipun Darren percaya bahwa ini pada dasarnya adalah sebuah bencana lingkungan, Sean tetap terbuka terhadap segala kemungkinan, yang menurutnya, tempat ini adalah seperti sumur menuju neraka, yang dibor oleh pemerintah, seperti lubang neraka di Siberia yang dulunya telah digali oleh pemerintah Rusia. Sementara itu, sekelompok warga telah mengetahui bahwa kabel listrik telah robek dan dicabut. Mereka mulai memeriksa tempat kejadian, tapi salah satu dari mereka malah dihabisi oleh sesosok makhluk misterius. Di sisi lain, saat dua penduduk setempat sedang memperbaiki pagar listrik, Paul yang ditampilkan pada scene awal, tiba-tiba muncul dan mengatakan bahwa dia ingin kelompok ilmuwan tersebut segera meninggalkan daerah ini. Di perkemahan para ilmuwan, Darren meminta Ariane untuk bergabung dengan mereka ke area pertambangan. Di sini Darren mulai memperkenalkan timnya kepada Ariane. Yang dijelaskan, Terry dan Sean rupanya sama-sama ahli di bidang geologi, sedangkan Jamie hanyalah seorang surveyor. Ia juga menambahkan bahwa tujuan perjalanan ini adalah untuk mencari mineral langka yang bernama antrasit dan tentunya juga untuk mengetahui bencana apa yang telah terjadi di Shukum Hills, agar mereka semua nantinya bisa mencegah hal serupa terjadi di kemudian hari. Keesokan harinya, mereka masuk ke dalam hutan untuk memulai pencarian mereka. Dan saat mereka hendak mengambil beberapa sampel, mobil pengawal kemarin tiba-tiba kembali muncul dan berkeliaran. Mereka pun bersembunyi di samping batu sejenak, hingga pada akhirnya, mereka pun berhasil sampai ke Shukum Hills dan berkeliling kota. Setelah memasuki sebuah rumah secara acak, mereka menduga bahwa gas dari lubang pembuangan adalah penyebab hilangnya 1000 penduduk. Ariane membuka salah satu pintu dalam rumah itu, untuk memperlihatkan seluruh area pertambangan yang kini terbengkalai di belakangnya. Mereka semua sangat senang karena mereka akhirnya mencapai tempat yang mereka inginkan, hingga kemudian, mereka menemukan sebuah lubang besar di tanah yang ditutupi jeruji listrik. Mereka membongkarnya dan dengan cepat memasang beberapa peralatan dengan tujuan untuk memeriksa antrasit yang mereka cari. Sean menurunkan peralatan ke dalam lubang sementara Terry mengumpulkan data darinya. Setelah beberapa saat, tim ilmuwan tersebut sangat senang mengetahui bahwa mereka telah menemukan antrasit murni di dalam lubang tersebut. Namun, Terry tiba-tiba malah menemukan sesuatu yang tidak normal ketika dia mencoba mendengarkan suara yang dikirim dari pemindai. Malangnya, dia tidak sengaja menginjak tali yang kemudian malah menyeretnya masuk ke dalam lubang oleh sebuah tenaga misterius, yang kini membuat seluruh tim menjadi panik. Melihat hal itu, Ariane dan Jamie pun segera turun ke dasar lubang untuk mencari Terry. Beberapa saat kemudian, Dale, seorang warga setempat, tiba-tiba datang dengan membawa senapan dan juga pisau. Pria tersebut marah setelah mengetahui bahwa jerujinya telah diangkat, dan kini bertekad
untuk segera memotong talinya. Namun Sean segera memukulnya hingga pingsan untuk menyelamatkan Ariana dan Jamie. Sementara itu di dalam lubang, Jamie kini bertekad untuk mencari Terry, namun Ariana meyakinkannya untuk kembali saja, dikarenakan level gas di tempat ini, yang menurut Ariana sangat tinggi, yang kemungkinan akan membunuh mereka sebelum berhasil mendapatkan Terry. Akhirnya, Ariana dan Jamie berhasil mencapai tanah. Anggota tim yang tersisa memutuskan untuk mengambil mobil Daryl dan kembali meminta bantuan. Dalam perjalanan melarikan diri dari tempat kejadian, Darren yang mengendarai mobil, tiba-tiba kemudian menabrak sesuatu hingga membuat mobil mereka terjebak. Mereka pun tak punya pilihan selain keluar dari mobil untuk keluar dari hutan sebelum hari gelap. Sementara itu, Dale yang terbangun di dekat jeruji, berusaha memberitahukan apa yang telah terjadi kepada rekannya. Namun, tepat setelah dia memberitahukan informasi tersebut, dia malah dihabisi oleh sesosok makhluk yang kini telah berkeliaran itu. Malam akhirnya telah tiba. Saat sekelompok ilmuwan yang dipimpin oleh Ariane sedang berjalan-jalan di hutan, mereka tiba-tiba mendengar sesuatu yang tidak biasa, dan saat Ariane menggunakan kacamata penglihatan malam untuk melihat sekeliling, sosok makhluk itu pun tiba-tiba muncul untuk menyerang mereka. Mereka panik, seketika langsung berlari. Tapi sayangnya, makhluk itu berhasil mendapatkan Sean dan menyeretnya. Pada titik ini, Selby yang merupakan seorang wanita setempat, akhirnya tiba dengan mengemudikan truknya, mendekat dan kemudian langsung menyelamatkan mereka. Kini, hanya Ariana, Darren, dan juga Jamie yang tersisa dalam tim. Setelah Selby membawa mereka ke rumah persembunyian, mereka menghadapi kemarahan penduduk setempat karena membiarkan makhluk itu keluar. Di sini, kelompok tersebut juga bertemu dengan Paul yang rupanya telah menyerah untuk menjadi salah satu pendiri perusahaan pertambangan dan sekarang yang dia lakukan adalah untuk menahan makhluk-makhluk itu agar melindungi umat manusia. Darren mengatakan kelompok ilmuwan di sini murni untuk tujuan akademis dan menjelaskan motif mereka datang ke Shukkum Hills. Ariane mulai menanyai Paul tentang apa yang terjadi dengan kota itu, yang kemudian dijawab oleh Paul dengan nada merenung dalam keyakinannya. Menurutnya, tempat ini seperti api penyucian, tempat orang-orang pergi untuk menghadapi dosa-dosa mereka. Sementara itu, Selby mendapat telepon dari penduduk lokal lain yang mengatakan bahwa ada banyak makhluk di luar. Saat penduduk setempat harus menemukan celah tersebut dan menutupnya, Ariane dengan sukarela menunjukkan jalannya kepada mereka. Darren dan Jamie juga mengikuti untuk menemukan Sean dan Terry sesegera mungkin. Dan setelah mereka keluar dari rumah, mereka malah menghadapi lebih banyak makhluk yang akan datang, sehingga mereka pun harus berlari menanjak menuju sebuah rumah persembunyian. Elroy, seorang lelaki tua setempat, terlihat mengorbankan dirinya untuk mengulur waktu, agar semua tim bisa menjauh dari makhluk itu. Akhirnya, rombongan berhasil sampai ke rumah persembunyian dan tinggal di sana untuk sementara waktu. Mereka harus tetap diam karena makhluk tersebut tertarik pada suara. Namun, ada satu makhluk yang melihat sekeliling rumah dan mulai memanggil makhluk lainnya. Setelah satu makhluk memasuki rumah, mereka mengalihkan perhatiannya hingga berhasil melarikan diri dari rumah melalui sebuah terowongan bawah tanah. Yang mana dalam perjalanannya, Selby berpisah dan lebih memutuskan untuk mengalihkan perhatian monster itu, sementara Ariane, Darren, dan juga Jamie berhasil pergi ke ujung terowongan dan mendobrak pagar untuk melarikan diri. Namun, saat beberapa makhluk hendak mencapai mereka, Jamie berhenti dan mencoba membunuh makhluk tersebut dengan sebuah granat. Namun, salah satu dari mereka malah berhasil menyerangnya dan menjatuhkan granat itu dari tangannya. Granat itu pun kemudian meledak, yang seketika langsung juga mengkoitkan Jamie. Sementara itu, Ariane dan Darren yang terus bergerak maju melalui terowongan mulai berhenti sejenak karena dia kelelahan dan trauma. Dia berkata telah menyesal memimpin timnya datang ke tempat ini, hingga kemudian dia mengakui bahwa sebenarnya, misi mereka datang ke tempat ini rupanya telah didukung oleh sebuah perusahaan pertambangan yang ingin mereka mencari sebuah zat mineral bernama antrasit dan menawarinya banyak uang untuk itu. Saat Darren sangat menyesali dan merasa tidak enak pada dirinya sendiri, Ariane menyemangatinya dengan menceritakan pengalamannya di masa lalu, yang dia jelaskan suatu hari dia disewa untuk menemani seorang pria ke Himalaya, namun pada akhirnya, kliennya tersebut menjadi korban atas suatu insiden demi menyelamatkan nyawanya sendiri. Melihat Darren yang telah kehilangan semua harapannya, dia pun pergi untuk mencari bantuan dari penduduk setempat dan berjanji untuk kembali. Sementara itu, penduduk setempat yang dipimpin oleh Paul mulai memancing para monster ke gerbang untuk menembak mereka. Ketika Ariane mencapai permukaan, dia mengikuti suara tembakan untuk mencari bantuan, namun sial, keberadaannya diketahui oleh salah satu makhluk tersebut, yang kemudian secara mengejutkan, menusuknya dengan sebuah racun hingga membuatnya lumpuh dan ditangkap oleh makhluk tersebut. Dan ketika Ariane terbangun dan menyadari bahwa dirinya kini berada di atas rakit dengan tubuh Selby di sebelahnya, dia mencoba menemukan senjatanya tetapi kemudian malah kembali dilumpuhkan oleh satu makhluk yang menarik rakit tersebut. Ariane kembali terbangun dan kali ini dia bertemu kembali dengan Darren dan juga Sean yang rupanya masih hidup. Saat Darren mencoba memberinya granat, Sean mengatakan bahwa makhluk ini adalah spesies alternatif yang berkembang biak dan berkoloni seperti semut dan juga lebah. Sebelum Sean menyelesaikan perkataannya, dua makhluk datang menangkapnya dan membawanya untuk dijadikan tumbal sang ratu makhluk tersebut. Hingga kemudian,
Ariane berhasil mengambil granat tersebut sebelum dia dibawa untuk diumpankan ke Ratu, dan saat dia akan ditelan, Darren menyalakan alarmnya untuk mengalihkan perhatian dua makhluk lainnya. Tepat pada waktunya, Ariane mengambil kesempatan itu dengan memberikan granat tersebut kepada Ratu hingga kemudian berhasil menghabisinya. Dia dengan cepat segera meraih Darren untuk melarikan diri di bawah kejaran makhluk-makhluk tersebut hingga pada akhirnya mereka berhasil menemukan seutas tali yang mengarah ke tanah yang dulunya mereka lempar. Sementara Ariane dengan cepat memanjat, Darren berhasil memakai perlengkapannya dan mengikutinya. Namun sial, seekor makhluk lainnya berhasil mencapai mereka dengan memanjat tali itu juga. Ariane memberi Darren pisau untuk membunuhnya. Namun, makhluk itu kembali menusukkan racunnya. Hingga pada akhirnya, Darren yang tak ada pilihan, memutuskan untuk memotong talinya, mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Ariane. Saat Ariane mencapai permukaan, penduduk setempat tiba di celah tersebut. Mengetahui makhluk-makhluk itu mengejar Ariane, Paul muncul dan menyelamatkan Ariane tepat sebelum makhluk-makhluk itu muncul ke permukaan. Penduduk setempat berhasil menahan makhluk tersebut dengan menggunakan penyembur api dan senapan, memaksa mereka untuk kembali ke dalam lubang. Saat ini, Ariane adalah satu-satunya yang selamat dari tim beranggotakan 5 orang yang telah dipandunya itu. Paul kemudian mengantarkannya ke gerbang di mana tempat tim berhenti di awal. Di sini, dia memberitahu Ariane tentang kematian putranya, yang ditampilkan pada awal scene. Paul berkata bahwa saat ini dia hanya bisa menahan monster-monster tersebut di Bukit Suku daripada memberitahu orang lain dengan alasan karena mereka tidak akan mempercayainya. Paul kemudian meminta Ariane untuk tinggal dan membantunya. Dan setelah beberapa saat berpikir, Ariane pun dengan enggan akhirnya kini memutuskan untuk tetap tinggal dan hidup dengannya. Film pun akhirnya selesai. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. We're gonna